Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis kita ini, yaitu majelis ilmu bahasa Arab. Yang mana di dalam majelis ini kita sama-sama belajar tentang sebuah ilmu yang sangat mulia, yang mana Allah telah memberikan kemuliaan kepada ilmu bahasa Arab ini dengan kemuliaan yang tidak diberikan kepada semua bahasa yang lainnya. Di antaranya dari kemuliaan ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan bahasa Arab sebagai bahasa kitab sucinya. Yang tentunya ini adalah sebuah bahasa yang memang benar-benar suci sebagaimana kitab suci tersebut. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah menjadikan bahasa ini bahasa yang abadi. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitab sucinya abadi, maka bahasa ini juga menjadi bahasa yang abadi. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah berjanji untuk menjaga bahasa ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kepada kita bahwasanya Dialah yang akan menjaga kitab sucinya. Adapun bahasa-bahasa yang lainnya para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bahasa tersebut telah banyak mengalami perubahan, bahkan telah banyak juga bahasa yang punah. Tetapi bahasa Arab senantiasa terjaga, senantiasa abadi hingga hari kiamat kelak. Maka untuk itu, ya kalau kita dengan mempelajari ilmu bahasa Arab ini, maka kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa juga memberikan kemuliaannya kepada kita. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, masih kita lanjutkan ya pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyyah Lingwarin Natiqin Nabiha karya Dr. V. Abdul Rahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masih ada di pelajaran yang ke-17 ya. Pelajaran ke-17 kitab jilid yang kedua. Dan pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan sampai latihan yang ya, kita sudah menyelesaikan sampai latihan yang ke-9 ya. Sekarang kita masuk kepada latihan yang ke-10. Untuk itu silahkan dibuka bukunya halaman 124 ya, halaman 124 kitab jilid yang kedua. Baiklah para pemirsa, di latihan 10 ini mu'alif menyampaikan perintahnya kepada kita, ta'ammal ma yali ya, renungkan yang berikut ini. Jadi di sini ada beberapa kalimat, contoh kalimat, ada 5 contoh kalimat yang disampaikan mu'alif kepada kita. Baik, kita baca terlebih dahulu. Yang pertama, la yumkinuka. La yumkinu an tajlisa huna. Hadza maq'adu Utsmana. Ya, tidak memungkinkan bagi Anda, atau tidak mungkin ya. Tidak mungkin an tajlisa untuk Anda duduk huna di sini. Ini tempat duduknya, ini kursinya Utsman. Nah, ini bangkunya Utsman. Yang kedua, yumkinuka. Yumkinu ya, an takhruja minal fasli al-ana. Atau yumkinuka al-khuruju minal fasli al-ana. Jadi mungkin bagimu atau mungkin ya antakhruju untuk kamu, antakhruja ya, antakhruja untuk kamu keluar minal fasli dari kelas sekarang, atau memungkinkan bagimu ya keluar dari kelas sekarang. Nah, lalu yang ketiga, ayumkinuni, ayumkinu an akhudha hadhil majallata ilal baiti. Apakah ayumkinuni, apakah memungkinkan bagiku? Atau ayumkinu, apakah memungkinkan an akhudha, untuk aku mengambil hadhil majallata, majalah ini ila baiti, ke rumahku. Nah, ilal bait atau ke rumah.
Lalu yang keempat, abi maridun jiddan. Ya. La yumkinuhu an yadhhaba ilal masna'i. Abi, bapakku, maridun, sakit, ya, sakit berat, ya, jiddan, sakit banget. La yumkinuhu, tidak memungkinkan baginya an yadhhaba, untuk pergi ilal masna'i, ke pabrik. Lalu yang kelima, hadza yumkinu wa hadza la yumkinu. Ya. Hadza ini mungkin dan ini tidak mungkin. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang disampaikan mu'alif di sini, dari 5 contoh kalimat ini semuanya menggunakan kalimat yumkin, ya. Yumkin, ya. Di sini ada yumkin semuanya. Yumkin. Nah, nah, kalimat yumkin ini sendiri ini dalam bentuk mudhari, ya, karena ya ini bentuk mudhari'nya yumkin. Kalau bentuk apa madinya amkana, ya, amkana yumkinu. Nah, dalam penggunaan seperti ini, ya, ketika fi'il mudhari, ya, yumkin. Nah, ini ya namanya fi'il berarti sudah ada apa namanya fa'ilnya, ya. Fi'il berarti dia tidak mengandung fa'il atau ada fa'ilnya, ada pelakunya. Nah, sehingga kalau di sana misalkan kita lihat contoh yang pertama ini, la yumkinuka. Nah, la yumkinuka, tidak memungkinkan bagi Anda. Nah, di sini maka yumkin ini fi'ilnya, ya, yumkinu itu fi'ilnya, ya, fi'il mudhari, dia apa namanya marfu, ya, dengan dhammah di sini, dhammah dhahirah. Nah, lalu ka-nya sebagai apa? Ka-nya sebagai maf'ul bih, ya. Tidak mungkin bagi Anda. Nah, fa'ilnya mana? Fa'ilnya di sini ya huwa, ya, huwa. Nah, huwanya ini apa? Nah, huwanya ini di sini tersembunyi, ya, di sini tidak terlihat di sini. Nah, bisa kita lihat dengan jelas misalkan seperti di sini. Ya, di contoh yang kedua. Yumkinuka al-khuruju minal fasli al-ana. Ya. Jadi memungkinkan bagimu, ya, al-khuruju, yaitu keluar minal fasli al-ana, yaitu keluar dari kelas sekarang. Nah, sehingga sini yumkinu ini adalah fi'ilnya. Ya, ini kan jumlah fi'liyah, ya. Dan ini yumkinu ini fi'il mudhari yang marfu dengan dhammahnya dhahirah di sini. Lalu ka-nya sebagai maf'ul bih, ya, sebagai objeknya dia ya namanya maf'ul bih, ya, dia mansub. Dia kan dia apa namanya ka ini dhamir muttasil haluhu mansub, ya, karena dia adalah maf'ul bih. Nah, lalu al-khuruju, nah disinilah al-khuruju ini sebagai fa'ilnya, ya, sebagai fa'ilnya. Jadi yumkinuka al-khuruju, memungkinkan bagimu keluar minal fasli al-ana, dari kelas sekarang. Nah, dari sini kalau kita lihat, ya, di sini al disebut dengan al-khuruju. Nah, kalau di sini disebutkan dengan an takhruja. Secara makna kan sama, ya, secara makna sama. Jadi yumkinuka an takhruja minal fasli al-ana. Nah, an sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, dia sebagai penghubung dua fi'il, ya, seperti ini yumkin dan ada takhruj, ya, takhruja. Nah, maknanya sama. Nah, sehingga untuk mengetahui dari sini fa'ilnya mana, ya, fa'ilnya bisa diambil dari masdar dari fi'ilnya di sini. Masdar itu kan kata asalnya, kata asal atau kata benda dari fi'ilnya ini. Jadi tahruju ini kan keluar, kamu keluar. Nah, maka apa namanya masdarnya adalah khuruj, ya. Jadi khuruj ini bisa menjadi fa'il dari kata kerjanya ini yumkinuka al-khuruju. Nah, kalau misalnya di sini juga bisa la yumkinuka al-julusu huna, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau menggunakan masdar, ya, di sini tidak membutuhkan tambahan an, ya, karena tidak ada dua fi'il, ya, karena fi'il langsung disebutkan dengan masdarnya dan dia menjadi fa'il dari kalimat ini. Sehingga kalau di sini misalkan disebutkan juga dengan masdar seperti ini, jadi kalimatnya la yumkinuka atau la yumkinuka, ya, la yumkinuka al-julusu huna, ya, la yumkinuka al-julusu huna. Nah, di sini ada dua, la yumkinuka dan la yumkin. Mengapa seperti ini? Ya, dalam kalimat seperti ini ketika disambungkan dengan an ini menjadi mungkin, menjadi bisa, ya, digunakan. Karena di sini kalau la yumkinuka sudah ada apa namanya
maf'ul bihnya ya, kan domir sebagai maf'ul bih di sini. Kalau mungkin tidak ada, tapi bagaimana bisa dipahami ya, karena disambungkan dengan tajlisat seperti ini ya. Sehingga dari sini kita bisa paham la yumkin an tajlisat, bahwasanya yang menjadi apa namanya fa'ilnya di sini adalah anta. Kan tapi kalau misalkan dengan seperti ini ya, dengan bentuk seperti ini, yumkinuka al-khuruju ya, memungkinkan bagi Anda untuk keluar ya, mungkin Anda keluar ya, maka di sini ya harus disambungkan dengan maf'ul bihnya, yumkinuka, kan disambungkan di sini ya, karena nanti kalau tidak disambungkan yumkinu al-khuruj ya, ini berarti umum ya. Kalau ada disebutkan yumkinu al-khuruj ya, sudah memungkinkan keluar sekarang ya. Ini berlaku untuk umum. Tapi kalau disebutkan khusus seperti ini, yumkinuka berarti satu orang saja, yumkinuka. Mungkin bagi Anda untuk keluar dari kelas sekarang. Nah, demikian juga ketika di sini apa namanya, kata yumkin di sini ya bisa juga dalam bentuk tanya ya, ayum kinu nih ya, atau ayum kinu ya. An khuda ya, pernah memungkinkan bagiku ya untuk aku mengambil ya, dengan ditambahkan sebagai kata kerja. Nah, jadi kalau seperti ini orang ketiga ya, orang ketiga la yumkinuhu an yadhhaba ilal masna'i ya. Nah, kalau misalkan di sini misalkan disebutkan la yumkinuhu ya adzihab, kalau dengan apa namanya, dengan masdarnya ya, la yumkinuhu adzhihabu ilal masna'i. Jadi seperti itu. Kalau dengan contoh ya dengan an, maka la yumkinuhu an yadhhaba ilal masna'i. Baiklah para pemirsa, itu yang kira-kira penggunaan dari kata yumkin di sini ya, sehingga ini bisa dipahami dari hal tersebut ya, bagaimana kita menggunakan kata yumkin ketika dengan an dan tanpa an seperti ini. Dengan an maka dia menghubungkan dua fiil ya, fiil sini dan fiil sini, dan kalau tanpa an berarti disebutkan langsung masdarnya di sini ya, yumkinuka al-khuruju minal fasli al-mal. Nah, baiklah, itu kira-kira para pemirsa sekalian Allah Subhanahu wa taala terkait dengan penggunaan kata yumkin di latihan yang ke-10 ini. Nah, kita sambung kepada latihan yang berikutnya. Latihan yang ke-11 ya. Mu'allif menyampaikan kepada kita ta'ammal al-amsilata li mundu ya. Renungkan contoh-contoh untuk kata mundu ya. Kata mundu ini termasuk juga salah satu harfu jar ya, salah satu huruf jar. Yang dia bermakna dalam bahasa kita itu bermakna sejak ya, sejak. Jadi dia menunjukkan keterangan waktu ya. Nah, jika ada dia huruf jar, maka setelah mundu dia menjadi majrur ya, menjadi harakat kasrah. Nah, sini kita bisa lihat contohnya, ma ra'aitu Muhammadan mundu yaumil jumu'ati ya. Ma ra'aitu, tidaklah aku melihat, jadi saya tidak melihat Muhammad, yaitu Muhammad ya. Mundu sejak yaumil jumu'ati, hari Jumat. Lalu yang kedua, huwa ghaibun mundu usbu'in ya. Dia ghaib ya, tidak masuk mundu usbu'in, sejak sepekan. Sudah sepekan dia ghaib. Naskunu ya fi hadzal baiti mundu sanatin. Kita tinggal di rumah ini sejak setahun ya, jadi sudah setahun yang lalu. Lalu yang keempat, huwa maridun mundu ruju'ihi min baladihi ya. Dia sakit sejak kembalinya dia dari negerinya ya. Huwa maridun mundu ruju'ihi min baladihi. Dan yang terakhir, yang kelima, a'rifu hadha syaikha ya mundu khamsi sanawatin. Saya mengenal syekh ini sejak 5 tahun ya, sejak 5 tahun, berarti sudah 5 tahun yang lalu. Nah, inilah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala penggunaan kata mundu ya. Dan mundu dan dia huruf jar, setelahnya menjadi majrur ya, dan kata setelahnya adalah kata terkait dengan waktu, yakni hari,
makan ya setahun. Ya, kalau di sini kembalinya dia ya ini memberikan keterangan dari itu sejak kemudian 5 tahun. Nah, seperti itu. Baiklah para pemirsa sekalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini ya. Dari latihan yang ke-10 dan latihan yang ke-11 pelajaran yang ke-17. Nah, semoga apa yang kita ambil sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya dan memberikan faedah untuk kita di dunia dan di akhirat. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.